Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan salah satu pimpin berdoa. Ayo Fikri, silakan pimpin berdoa. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu minta kalian cek sebelah kanan dan kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita lengkap 25 siswa. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi laporan teks informatif tentang sumber energi baik secara lisan maupun tulisan dengan tepat. Yang kedua, menceritakan kembali teks laporan informatif tentang sumber energi baik secara lisan maupun tulisan dengan tepat. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu tentang sumber energi? Ada yang tahu? Nah, jadi begini gambarannya. Kalau kita ingin baju kita kering, kita membutuhkan energi atau tidak? Butuh, Bu. Ya, betul, kita butuh. Energi apakah itu? Energi matahari, energi cahaya dan panas matahari. Nah, sekarang Ibu akan bagikan gambar. Silahkan diamati dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Di sini sudah ada gambar angin, gambar tanah, kemudian air, kemudian ada tumbuhan dan hewan serta matahari. Silahkan diamati ya. Ya. Nah, diambil dan diamati. Adakah yang ingin ditanyakan? Ya, Dinda, bagaimana pertanyaannya? Kata Dinda, Bu, kenapa kok tumbuhan dan hewan disebut sumber energi? Bukankah tumbuhan dan hewan sumber makanan? Oke, jadi jawabannya begini anak-anak. Benar sekali bahwa tumbuhan dan hewan itu sebenarnya sumber makanan. Tapi, kalau makanan atau tumbuhan tadi dimakan oleh makhluk hidup, itu menghasilkan energi. Jadi, tumbuhan dan hewan disebut juga dengan sumber energi. Nah, sekarang Ibu akan membacakan cerita. Nah, begini. Matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan yang menghasilkan energi bagi tubuh, sehingga disebut juga dengan sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan dan memahami cerita dari Ibu, silahkan dipahami ya. Dan untuk membuktikan bahwa matahari merupakan energi, maka
percobaan yang ada di buku. Sudah membawa alat semua? Alat dan bahan sudah dibawa semua? Sudah, alhamdulillah kalian hebat. Nah, setelah melakukan pengamatan dan percobaan, silahkan salah satu untuk membacakan hasilnya. Ya, Nina, silahkan. Nah, kata Nina, hasil dari percobaan yang sudah dilakukan adalah bahwa matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Sehingga energi panas matahari dapat membakar kapas. Namun tidak bisa langsung membakar, membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi tidak langsung. Oke, sekarang lanjut ke manfaat dari energi matahari. Apa saja kira-kira manfaatnya? Ada yang tahu? Nana, oke. Apa? Untuk mengeringkan pakaian Bu. Iya, betul sekali. Kemudian ada lagi? Citra, iya, apa? PLTS Bu, iya betul. Ada lagi? Untuk mengeringkan makanan Bu, seperti ikan dan kerupuk. Betul juga. Ada lagi? Ayo yang lain bisa menjawab. Tidak tahu. Oke, jadi yang paling utama adalah untuk proses fotosintesis, membantu proses fotosintesis seperti yang sudah Ibu bacakan dalam cerita tadi, bahwa dari proses fotosintesis ini bisa menghasilkan makanan dan oksigen yang bisa membantu atau sangat penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, anak-anak, kemarin Ibu sudah membagi kelompok menjadi 4 kelompok kan? Sekarang silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu akan bagikan soal-soal atau pertanyaan yang harus didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Kelompok 1, ya silahkan diambil ke depan ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sekarang didiskusikan. Setelah didiskusikan, silahkan sampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Bagaimana? Sudah selesai semua? Ayo, kelompok 1? Belum? Oke, saya beri waktu 5 menit ya. Nanti diselesaikan. Kelompok 2? Sudah siap? Bagus. Ayo, mari maju. Nah, pertanyaan untuk kelompok 2 tadi, bahwa kenapa sumber energi cahaya dan panas matahari disebut dengan sumber energi? Nah, kata kelompok 2 ya. Kelompok 2 tadi bahwa karena sumber cahaya dan panas matahari ini merupakan sumber energi yang membantu kelangsungan hidup semua makhluk hidup yang ada di bumi. Kira-kira jawabannya benar atau salah? Benar, ya, beri tepuk tangan. Nah, yang pertanyaan kedua adalah apa saja manfaat dari cahaya matahari? Kata kelompok 2 tadi adalah untuk fotosintesis dan sudah dijelaskan dengan detail sekali. Yang kedua adalah untuk menjemur pakaian, makanan, dan untuk PLTS. Bagus. Nah, karena semua kelompok sudah maju dan sudah mempresentasikan hasil diskusi, mari kita rangkum. Kita beri kesimpulan dari materi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira apa? Ya, betul, bahwa sumber energi atau semua benda yang menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Dan sumber energi terbesar di bumi ini adalah matahari. Betul sekali. Nah, kita akan review yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Kita sudah mempelajari apa saja? Pengertian sumber energi. Yang kedua adalah macam-macam sumber energi. Yang ketiga ada sumber energi terbesar yang ada di bumi, yaitu matahari, dan manfaatnya sumber energi matahari bagi kehidupan yang ada di bumi. Nah, sekarang bagaimanakah pelajaran hari ini?
menyenangkan. Alhamdulillah. Kemudian apa? Bersemangat. Alhamdulillah. Semoga di pertemuan selanjutnya juga tetap seperti ini. Dan Ibu akan umumkan kelompok siapa yang paling aktif, bersemangat, dan jawabannya tepat. Kira-kira kelompok berapa? Ayo. Ada yang merasa kelompok berapa? Ya, betul. Kelompok 3. Beri tepuk tangan yang meriah. Bisa ditingkatkan lagi ya untuk pertemuan yang ke depan. Kelompok-kelompok lain juga harus menyusul, harus lebih aktif dan semangat. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anakku semua. Dan Ibu akan bagikan soal evaluasi yang harus dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ya, untuk kelompok 1 ini dibagi dengan kelompoknya ya. Kemudian kelompok 2 dibagi. Kelompok 3 dan kelompok 4 silahkan dibagi dan minggu depan harus dikumpulkan. Nah, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.